Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Perhatikan gambar di samping dengan teliti ya. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Perhatikan gambar berikut ini ya. Yang dapat dibuat dari tanah liat yaitu berupa kerajinan teko, tempat pensil, boneka, dan juga vas bunga. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Lalu, tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Nah, simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Yang kedua, siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. Yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Yang keenam, tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. Lalu yang ketujuh, sempurnakan bentuk dengan alat bantu ya. Dan yang kedelapan, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Itulah cara membuat kerajinan dari tanah liat. Sahabat pintar, apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Coba amati gambar di samping berikut ini ya. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah prisma. Mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis yaitu AB, BC, CA, DE, EF, FD, AD, BE, dan CF. Itulah ruas-ruas garis pada prisma. Selanjutnya, tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut ini ya. Kalian tuliskan di buku latihan kalian masing-masing. Mana sajakah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar tersebut? Sahabat pintar, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan ya. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali, ujar Dayu kepada teman-temannya saat sedang membuat kerajinan dari tanah liat. Kemudian Beni berkata, "Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali." Nah, sahabat pintar, jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman tadi? Isi pembicaraan mereka yaitu tentang tempat membuat kerajinan yang menjadi kotor dan harus segera dibersihkan. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan ya? Mereka akan membersihkan tempat membuat kerajinan tersebut.
Lalu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Saya akan mengajak teman-teman untuk membersihkannya bersama-sama. Selanjutnya, apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, saya setuju. Nah, apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor itu dibiarkan? Jika tempat membuat kerajinan dibiarkan kotor, akan mengakibatkan kuman-kuman hidup dan tempatnya menjadi kumuh. Nah, selanjutnya, isilah teka-teki silang berikut ini dengan benar ya. Pertanyaan mendatar, tempat yang berair. Pertanyaan menurun, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Pertanyaan selanjutnya, kotor dan tercemar. Nah, kalian tuliskan ya jawaban kalian pada kotak yang telah disediakan. Selanjutnya, bacalah wacana berikut ini dengan seksama ya. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Selanjutnya, kalian amati gambar berikut ini dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Adakah lingkungan di sekitarmu seperti pada gambar tersebut? Nah, tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut ini ya. Ini adalah contoh hasil pengamatannya. Lingkungan yang becek dan kumuh. Lingkungan yang becek dan kumuh adalah lingkungan yang dibiarkan begitu saja. Lingkungan tidak dirawat dan dijaga dengan baik. Sampah dibiarkan berserakan, bekas pekerjaan dibiarkan tergeletak dan berantakan. Terdapat juga genangan air yang membuat basah. Semua tampak becek. Hal itu membuat suasana terlihat kumuh. Lingkungan yang becek sangat disenangi oleh nyamuk dan serangga lainnya. Nyamuk dan lalat akan bersarang lalu berterbangan. Nyamuk membawa penyakit demam berdarah. Lalat bisa menyebabkan diare apabila hinggap di makanan. Oleh sebab itu, lingkungan yang becek dan kumuh tidak sehat dan harus dihindari. Lingkungan harus dijaga dan dirawat dengan baik supaya indah serta sehat. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.